Selamat datang di channel Anomali Mistis, pusat grosir cerita-cerita horor dan kejadian-kejadian aneh dari orang random. Kali ini ada cerita yang berjudul Jadi Dia Siapa? Yang dikirimkan dari orang yang bernama Raihan Ramadan. Bagaimana ceritanya? Mari kita bacakan. Cerita ini terjadi tahun 2015 dan gua ngerasa ini pengalaman cerita paling menarik dibanding cerita-cerita horor gua yang lain. Kala itu masih nuansa libur lebaran dan gua pun baru lulus SMP. Keluarga gua tinggal di mes, lebih mirip kos-kosan sih, tapi bentukannya rumah. Satu rumah dihuni oleh orang-orang yang kerja di tempat yang sama dengan bokap tiri gua. Berhubung bokap tiri gua anggota keluarganya banyak, ada mama gua, sama adik gua. Jadi kita dapat jatah kamar yang lebih besar daripada yang lain. Karena yang lain kan rata-rata yang belum nikah, jadi anak rantauan. Tidurnya bareng-bareng satu kamar. By the way, untuk orang-orang yang berkeluarga di lantai 1. Sedangkan yang anak-anak rantauan yang sendiri-sendiri tuh, mereka pada tinggal di lantai 2. 2 tingkat emang rumah ini. Karena nuansa masih liburan hari raya, kala itu mes masih sepi banget. Paling-paling cuma ada keluarga gua sama satpam. Gua manggilnya Om Ilham. Yang lain masih pada di kampung. Kenapa cuma ada keluarga gua? Karena emang tahun ini keluarga gua gak bisa pulang kampung. Ya karena satu alasan sih. Kala itu lebih kurangnya jam 11 malam kalau gak salah. Bonyok serta adik gua udah tidur pulas kayaknya. Cuma gue doang yang masih bangun, yang masih melek. Gue sendiri masih nonton TV. Kayaknya kalau nggak salah kala itu gue lagi nonton Harry Potter deh. Waktu masih zamannya Global TV tuh, bukan GTV ya. Gue keluar kamar, gue ke dapur ngambil susu ultra. Soalnya tadi sore gue kayaknya sempat ke Alfamart. Nah jadi gue taruh susu ultra di situ. Selagi iklan lah pikir gue. Nah di arah tangga tuh gue ngeliat mas-mas pakai jaket hitam senyum ke arah gue. Gue balik senyum dong. Iya mas gitu. Nggak ngomong sih gue, tapi kayak dalam hati tuh ngomong kayak gitu. Gue pribadi nggak kenal, nggak tahu nama juga mas-mas ini siapa. Soalnya dia tamunya si Om Ilham, Pak Sapam, yang datang kemarin, yang nginep di lantai 2. Karena emang gak ada orang sih. Nah besoknya, pas menjelang zuhur, gue bangun. Karena mama gue lagi ngobrol sama Om Ilham, Pak Sapam tadi, di depan kamar. Mama gue kalau ngobrol suaranya emang gede. Sedikit banyak gue ngedengerin soal temennya Om Ilham. Kayaknya kayak ngomong, Mas Yuda temenin, kenapa aku bisa? Ya kayak ada suara-suara kayak gitulah. Ya gue kayak tahu itu intinya kayak, oh ini jangan-jangan ngomongin orang yang di atas lagi. Gue pikir gitu dong. Langsung aja gue nyaut. Kalau semalam gue ngeliat dia. Bahkan gue bilang kalau gue tetap tatapan muka sama orang itu. Tiba-tiba suasana hening. Gue tanyalah, emang kenapa? Ternyata usut punya usut, temennya Om Ilham udah balik dari kemarin sore. Dan di tengah perjalanan menuju rumah dari tempat mes ini, dia kecelakaan malam-malam. Dan udah kabarnya dia meninggal. Gue kaget
Karena semalam gue lihat emang mas-mas temannya si Om Ilham, nggak ada tuh tampang-tampang kayak hantu. Cuma emang kita nggak ngobrol, kita saling balas senyum doang. Nah karena gue syok, setelah diceritain bahwa orang itu meninggal dan gue ngeliat rupanya, rasanya kayak gimana ya? Lu ngeliat sosok yang seperti manusia tapi ya emang lu yakin dia manusia, dia natap lu, tapi sebenarnya orang itu nggak ada. Gue syok banget di situ sih. Setelah dari kejadian itu, gue langsung demam selama 2 harian. Terima kasih kepada yang mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga kepada Raihan Ramadan yang telah mengirimkan cerita ini. Anda boleh like jika Anda suka. Silahkan dislike jika Anda tidak suka. Dan jika Anda berantusias, harap subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notification. Sampai jumpa di cerita-cerita mistis selanjutnya.